Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 dalam hal ini mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual 2.3 dengan materi coaching dalam supervisi pendidikan. Saya Titi Nafisa dari SMK Negeri 19 Jakarta. Saya Dina Medina dari SDN Cedeng 02 Jakarta. Saya Ibu Seti Rizky Aryeni dari SMP Negeri 72 Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Ibu. Ya, Bu Dina, hari ini kita akan melakukan coaching ya. Nanti di mana Bu Dina akan menjadi coach untuk membantu Ibu Titin yang akan menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu kepada Ibu Dina. Kemudian nanti yang pertama saya juga akan menilai ya rubrik penilaian kita hari ini. Baik pada coaching kita kali ini yang akan saya amati adalah saya akan menilai Ibu dan Bu Titin ya untuk rubrik penilaiannya yang akan telah kita buat itu adalah nantinya kita akan berusaha untuk memahami alur tirta. Nah, jadi nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan pemantik atau berbobot pada coach kali ini dan bagaimana cara coaching Ibu merespon pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Dina nantinya. Nah, Bu Dina mungkin bisa saya bantu ingatkan kembali pada saat coaching ada prinsip yang nantinya Ibu akan pegang terkait coaching. Yang pertama ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, kira-kira sudah jelas belum Bu Dina? Poin-poinnya sudah jelas ya? Baik, nanti silakan diterapkan kepada coaching Ibu untuk 3 coaching tadi prinsipnya ya Bu Dina ya? Baik, sampai ketemu lagi ya Bu Dina ya, terima kasih. Baik Ibu. Itu pertanyaan. Oh iya, jadi ulang lagi ya? Lanjut. Dari Assalamualaikum. Lanjut aja. Apa mau ulang? Iya, ulang aja sih ya. Boleh. Selamat pagi Bu Dina. Selamat pagi Bu Rizky. Iya, sebelumnya kita akan melakukan coaching nanti Bu Dina ya. Iya. Dimana Ibu nanti akan meng-coaching Bu Titin dan nanti Ibu sebagai coach akan membantu Bu Titin untuk Bu Titin menyampaikan permasalahannya dan juga menanyakan beberapa hal terlebih dahulu kepada Ibu Dina. Nah, yang pertama adalah mengenai rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Baik, pada coaching kali ini saya akan mengamati bagaimana cara menilai Ibu Dina dan Bu Titin nantinya sesuai dengan rubrik penilaian yang telah dibuat. Nantinya saya juga akan melihat apakah coaching yang dilaksanakan oleh Bu Dina sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu juga nantinya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau berbobot pada coach Ibu dan juga bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan Ibu nantinya. Iya. Nanti mungkin bisa saya bantu ingatkan kembali agar pada saat coaching Ibu berpegangan pada prinsip coaching yang itu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sudah jelas kiranya ya Bu ya? Ya, sudah Bu. Nah, Bu Dina ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertama, kompetensi apa nanti yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching kali ini adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot sebagai pemantik. Baik, untuk yang pertanyaan kedua ya Bu Dina ya, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik, kompetensi yang secara spesifik yang akan saya kembangkan, yang akan diobservasi adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot sebagai pemantik gitu Bu. Baik, pertanyaan terakhir ya Bu Dina ya, indikator mana yang ingin Ibu Dina inginkan pada proses coaching kali ini? Saya ingin agar coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, atau minimal dia bisa menemukan, menyusun langkah-langkah
dari apa yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Baik Bu Dina. Saya rasa sudah cukup ya Bu Dina ya observasi kita hari ini. Silakan Ibu mulai melakukan observasi coachingnya terhadap Ibu Titin nantinya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Bu Titin, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ini Bu mau ganggu waktu Bu Dina sebentar nih Bu. Iya, dipersilahkan Ibu Titin. Iya, saya ada sedikit masalah di kelas saya, ya. Makanya saya minta bantuan Bu Dina supaya bisa kita cari sama-sama solusi ya Bu ya. Baik, boleh diceritakan Bu apa nih yang sedang Ibu menjadi masalah bagi Ibu Titin? Ini ada di kelas saya itu ada satu anak yang absensi kehadirannya tuh banyak sekali gitu. Jadi dia kalau dihitung ketidakhadiran dia itu sudah melewati batas gitu ya. Jadi dia sering nggak masuk gitu ya, dan pada mata pelajaran tertentu aja yang dia sering nggak masuk. Misalnya dia dalam satu minggu itu dia selalu nggak masuk di hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat itu dia selalu tidak masuk gitu ya dalam satu minggu. Itu sih masalahnya gitu. Gitu ya. Jadi baik, biar kita perjelas dulu ya. Jadi Bu Titin memiliki murid di kelas yang dia sering tidak masuk ya Bu ya. Iya. Dan tidak masuknya ini pada hari-hari tertentu, gitu ya. Iya. Yang berarti menjadi kegelisahan dari beberapa guru mata pelajarannya Ya, gitu betul, ya Bu ya. Iya. Baik. Nah, kira-kira dari percakapan kita saat ini nih, apa yang Ibu Titin harapkan gitu Bu? Ya, harapan saya sih siswa tersebut kembali masuk lagi aktif lagi belajar sesuai dengan aturan sekolah ya, maksudnya hadir ke sekolah setiap hari. Itu sih harapan idealnya ya terhadap anak tersebut gitu. Baik, jadi yang Ibu Titin harapkan terutama absensi dia ya, kehadirannya. Ya, karena itu penting sekali ya Bu. Iya, betul. Baik, kalau bisa lebih spesifik lagi, ada perubahan lain lagi tidak yang Ibu harapkan dari permasalahan ini? Saya sih sudah memanggil anaknya, kemudian juga sudah mengundang orang tuanya, gitu ya. Nah, dari hasil wawancara saya dengan anaknya dan dengan orang tuanya, anak itu merasa kalau dia itu masuk di jurusan yang salah, kan dia kan kelas 10 ya Bu ya. Kebetulan itu di jurusan akuntansi yang memang agak berat dalam menghitung pelajaran menghitungnya. Nah, dia merasa waktu dia masuk di jurusan akuntansi itu dia nggak ngerti jurusan akuntansi itu apa, dan juga orang tua juga tidak bisa memberikan motivasi, sehingga dia cuma milih jurusan, pas sudah masuk ngikutin pelajarannya ngerasa berat, ngerasa nggak bisa. Akhirnya kebetulan di Senin, Rabu, dan Jumat itu semua pelajaran yang berhubungan dengan produktif akuntansi. Makanya dia menghindari pelajaran tadi dengan tidak hadir di setiap hari-hari tertentu tadi Bu. Begitu ya Bu ya. Ya jadi terlihat nih ya sekarang ya inti permasalahannya karena dia sepertinya salah ambil jurusan gitu ya. Jadi dia berat menjalani kelas ini begitu ya Bu ya. Betul. Baik, jika misalnya angka 10 dikatakan kondisi ideal menurut Ibu, dengan kondisi anak Ibu dengan permasalahannya pada nilai berapa itu bisa beri? Ya, kalau lihat kondisinya yang sekarang karena dia tidak pernah hadir kan otomatis juga dia ketinggalan pelajaran ya kan. Ya, kalau lihat kondisi yang sekarang sih itu dia ada di angka 5 kalau menurut saya gitu, karena memang dia banyak ketinggalan pelajaran. Iya, lihat sekali memang ya Bu ya. Nah, kalau memang Ibu Titin tadi bilang kondisi sekarang anak ini gitu ya berada pada nilai 5, kira-kira Ibu Titin kan mau membantu nih ya, Ibu Titin bisa tingkatkan sampai nilai berapa nih Bu? Ya, kita sih di pertengahan lah ya, setidaknya dia ada di posisi 8
posisi 8. Baik, iya. Baik sekali Bu. Nah, kira-kira usaha apa saja nih yang bisa dilakukan oleh Bu Titin untuk mewujudkan nilai dari 5 menjadi 8 tadi Bu? Yang pertama sih usaha saya pasti memotivasi anaknya dulu ya, karena kan semua kuncinya ada di anaknya. Motivasi anak bahwa semua anak itu bisa masuk di jurusan manapun kalau ada kemauan. Jadi saya juga bekerja sama dengan guru BK-nya untuk memberikan masukan, memberikan penguatan kepada dia, dan juga saya mengundang orang tuanya juga sama untuk sama-sama memberikan motivasi kepada dia. Kemudian yang kedua saya juga akan mencarikan tutor sebaya buat dia gitu. Kalau dia merasa kesulitan di akuntansi, jadi saya akan menentukan siapa yang bisa menjadi tutor sebaya buat dia di kelasnya, sehingga kalau dia memang merasa tidak bisa menerima atau sulit menerima pelajaran dari gurunya, di situ siswa yang memang lebih paham nanti akan memberikan tambahan materi buat si anak tersebut. Baik sekali Ibu Titin, sudah ada beberapa langkah-langkah ya yang Ibu Titin rencanakan. Nah, menurut Ibu Titin kira-kira yang terbaik nih dari langkah-langkah tersebut yang bisa Ibu Titin laksanakan gitu Bu? Ya, yang pertama adalah itu tetap motivasinya dulu Bu gitu. Karena kan kalau misalnya udah diajarin tapi dia ngerasa udahlah pokoknya saya salah jurusan gitu kan, kan nggak ada motivasi dalam dirinya. Biarpun kita panggilin teman yang pinter pun atau dia les privat pun, kalau dari dirinya nggak ada kemauan akan sulit. Jadi yang pertama itu ya saya memberikan motivasi buat si anak tersebut. Oke, baik Bu. Ya, jadi Ibu Titin akan mencoba beberapa cara ya terutama sekali memberikan motivasi itu lebih utama ya menurut Bu Titin agar ada perubahan ya pada anak ini. Baik, sepertinya sudah terlihat nih ya Bu ya, titik terang atau ada beberapa solusi nih yang bisa dilakukan. Menurut Ibu Titin, kapan nih Ibu Titin bisa melakukan langkah-langkah itu kepada anak tersebut? Kalau kemarin sih saya udah bikin surat panggilan buat orang tuanya juga, dan kemungkinan 2 hari lagi saya akan juga bekerja sama dengan guru BP dan juga dengan orang tuanya. Oke, baik. Jadi dalam waktu 2 hari ya Bu ya, Ibu Titin akan mulai lagi melakukan langkah berikutnya ya. Baik Bu Titin, semoga bisa terlaksana dengan baik ya. Kemudian nih yang terakhir ya Bu ya. Setelah barusan nih kita berbincang-bincang ya, Ibu Titin menceritakan permasalahan Ibu dan kita coba mencari langkah-langkah yang terbaik ya Bu ya. Apa yang menurut Ibu Titin dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Ya setidaknya saya menjadi lega karena saya menemukan langkah-langkah atau solusi untuk menangani anak tersebut yang bermasalah. Ya, langkah pertama, langkah kedua, dan itu yang nantinya pasti buat memberikan solusi buat si anak tersebut. Oke, baik Ibu Titin. Ya, saya menantikan lagi nih pertemuan kita ngobrol lagi Ibu Titin ya, untuk mengetahui perkembangan dari permasalahan yang Ibu Titin hadapi ini. Semoga ada kemajuan ya Bu ya. Iya, baik, sukses ya Ibu Titin ya. Terima kasih Bu. Kira-kira kapan lagi nih kita bisa ketemu lagi nih Bu? Ya mungkin 2 minggu ke depan kali Bu ya. Baik Ibu Titin, terima kasih ya Bu Titin. Sama-sama Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dina. Waalaikumsalam Ibu Rizky. Iya, Ibu Dina tadi saya sudah mengamati perbincangan Ibu dengan Bu Titin ya Bu ya, terkait masalah coaching ya. Saya memiliki beberapa pertanyaan pada pasca observasi coaching hari ini ya Bu ya. Pertama yang akan saya tanyakan pada Bu Dina, apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, pada coaching tadi yang saya lakukan dengan Ibu Titin, saya sudah mengikuti alur Tirta, di mana dari awal saya sudah menanyakan tujuan dari kegiatan tersebut, gitu ya. Kemudian mengidentifikasi permasalahan bersama, kemudian menggali rencana-rencana langkah-langkah yang akan dilakukan, serta tanggung jawab yang akan diambil nantinya. Kemudian sehingga
Alur Tirta yang tadi saya sudah terapkan itu membantu sekali kepada saya untuk membimbing Koci sehingga dia bisa bercerita, menggali potensinya untuk menemukan langkah-langkah bagi solusi permasalahannya. Gitu Bu. Baik, Bu Dina, dari hasil pengamatan saya tadi Bu Dina sudah melakukan proses coachingnya dengan sangat baik sekali ya Bu Dina ya. Saya juga melihat runtutan alur Tirta yang digunakan serta pemberian pertanyaan-pertanyaan yang memantik dan berbobot pada Koci tadi. Ya, Ibu juga sudah menggali potensi dari dirinya Koci tadi dan bisa menemukan solusinya sendiri sehingga masalah tersebut terselesaikan. Nah, Bu Dina, pertanyaan terakhir tadi ya Bu ya. Tadi kan Ibu sudah menggunakan prinsip coaching ya Bu ya. Nah, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dan bisa Ibu wujudkan nantinya? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya Bu ya dari proses coaching ini adalah saya ingin mempelajari lagi alur Tirta dengan lebih baik agar saya bisa melakukan proses coaching ke depannya dengan mungkin beberapa teman lain lebih baik lagi. Gitu. Baik. Saya rasa bagus sekali ya Bu Dina ya, harapannya semoga kedepannya lebih baik lagi Bu Dina agar bisa melakukan coaching ke depannya. Nah Bu Dina, saya rasa sudah cukup ya agenda kita, kegiatan coaching kita hari ini, dan observasi pada kesempatan lain kali lagi ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya, sukses buat Ibu ya. Terima kasih Ibu sudah membantu saya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dina.